Nenek terbunuh, cucu luka parah. Tragedi memilukan terjadi di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang kemarin, 7 Juni 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perempuan 70 tahun bernama Wurlin ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumahnya. Pada saat yang sama, Muhammad Syaifuddin yang merupakan cucu Wurlin berjalan sempoyongan keluar rumah dengan luka terbuka di leher dan perut. Pemuda 18 tahun itu sempat meminta tolong warga sebelum akhirnya roboh tak sadarkan diri. Hingga tadi malam peristiwa yang terjadi di Dusun Manggisari RT 4 RW 6 itu masih menjadi misteri. Polisi sebenarnya sudah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dan punya kesimpulan awal. Namun lantaran Udin masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, polisi memilih menunggu keterangan dari pemuda yang bekerja serabutan itu. Tasim 53 tahun salah seorang saksi mata mengungkapkan bahwa peristiwa pembunuhan itu dia ketahui saat Udin keluar rumah dengan sempoyongan. Dia melambaikan tangan sambil meminta pertolongan. Dari kejauhan terlihat luka sayatan di bagian leher dan perut. Hanya dalam hitungan detik setelah minta tolong, Udin terjatuh dan terkapar di depan rumahnya. Udin yang ternyata masih bernyawa itu dilarikan ke Rumah Sakit Prasetya Husada Ngijo Karangploso. Selanjutnya, warga masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di luar dugaan, mereka menemukan Wurlin sudah terkapar tak bernyawa di dapur. Tubuhnya berlumuran darah dengan kepala tertutup bantal. Warga tak berani menyentuh jenazah lansia itu dan memilih menunggu polisi datang. Sementara itu Muhammad Nur yang merupakan ketua RT setempat juga mengaku tidak tahu latar belakang maupun kronologi dari kejadian tersebut. Namun pria 64 tahun itu mengatakan bahwa sikap Wurlin kepada Udin memang lumayan judes. Bahkan dia menduga terjadi pertengkaran pagi itu gara-gara Wurlin memaksa Udin bangun dari tidur dan berangkat kerja. Jenazah Wurlin baru dievakuasi ke RSSA pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, polisi membentangkan pita pengamanan di lokasi kejadian agar warga tidak masuk ke dalam TKP pembunuhan itu. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Doni Christian Baralangi mengatakan bahwa timnya telah memeriksa 7 orang saksi. 2 diantaranya masih terbilang keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan itu, sebenarnya sudah ada sedikit titik terang terkait siapa pelaku pembunuhan. Namun pihaknya masih membutuhkan pendalaman informasi agar semuanya lebih jelas. Doni juga mengaku sudah mengamankan pisau yang diduga digunakan oleh pelaku pembunuhan. Ada juga barang bukti sebuah handphone milik korban. Sementara itu Udin yang mengalami luka parah di bagian leher dan perut akhirnya dirujuk ke RSSA. Tim dokter yang menangani langsung memutuskan untuk melakukan operasi. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengoperasi korban sekitar 2,5 jam, mulai pukul 10.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Operasi itu melibatkan 3 tim, yakni dokter dari divisi anestesi, divisi bedah toraks vaskular, dan divisi bedah digestif. Rencananya, korban akan menjalani perawatan selama 1 minggu. Selain itu, bila terdapat trauma pada kejiwaan, bukan tidak mungkin korban akan dirujuk ke divisi terkait.